Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para yang berbahagia, yang pertama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala limpahan rahmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa thalabul ilmi, walaupun dengan waktu yang terbatas, dengan suasana yang mungkin sudah bersiap-siap untuk istirahat, tapi alhamdulillah masih ada yang bisa mengikuti live TikTok ini. Semoga apa yang nanti akan kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di jalannya sampai yaumul akhir. Teman-teman semua, di peristiwa di pekan ini, atau mungkin kejadian tadi sore berkaitan dengan terjadinya tawuran oleh para remaja, yang seharusnya remaja ini adalah bagian dari aset negara, aset agama, untuk nantinya akan menjadi estafet, ya, menjadi estafet bagi generasi bangsa ini maupun bagi generasi agama. Tapi kita melihat kejadian yang sudah lalu, kemudian baru saja tadi hari ini terjadi tawuran yang notabene adalah mereka para pemuda yang usianya masih begitu belia. Nah, ini sebuah keprihatinan bagi kita semua. Nah, pada malam hari ini akan kami sampaikan terkait dengan orang yang hidup, ya, temanya cukup antara gas dan rem. Tema malam hari ini gas dan rem, karena yang namanya orang hidup di dunia ini itu bagaikan orang yang sedang berkendaraan. Kalau kita perhatikan, orang yang berkendaraan itu ada yang ugal-ugalan, kemudian orang yang berkendaraan itu ada yang berkendaraannya pelan-pelan, kemudian baik. Dan kalau kita lihat, ketika ada orang yang ugal-ugalan ketika berkendaraan, maka yang terjadi adalah akan terjadi kecelakaan. Nah, sedangkan orang yang berkendaraan dengan baik, kemudian peluang untuk selamat itu jauh lebih besar. Nah, dua komponen yang paling penting dalam kendaraan itu adalah rem dan gas. Nah, ketika orang berkendaraan menggunakan rem dengan benar dan menggunakan gas itu dengan benar,
maka dengan izin Allah dia akan selamat. Itu kalau orang yang berkendaraan ketika menggunakan rem, ketika mau menggunakan gas, itu dilakukan dengan baik sesuai dengan yang semestinya, maka dengan izin Allah insya Allah dia akan semangat. Nah, begitu pula begitu pula orang yang mengarungi kehidupan di dunia, orang yang dia membutuhkan yang namanya dua komponen. Ya, dua komponen itu adalah membutuhkan gas dan rem. Nah, ketika orang hidup itu juga membutuhkan gas dan rem. Ada yang saatnya ngegas, ada saatnya dia ngerem. Nah, dia akan binasa. Orang yang mengendarai kendaraan atau mengendarai motor misalnya, dia akan binasa manakala ketika saatnya ngerem justru dia malah ngegas. Nah, kapan kita harus ngegas, kapan kita harus ngerem? Dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pelajaran yang sepele tentang gas dan rem, tapi kalau kita ambil ibroh dari kita akan mendapatkan manfaatnya. Nah, dengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahiyal khairi aqsin. Wahai orang-orang yang berharap kebaikan, bersegeralah. Jadi, wahai orang-orang yang berharap kebaikan, maka bersegeralah. Nah, bahasa kita adalah ayo gaspol. Ya. Gaspol. Wahai orang yang ingin melakukan kejahatan, tahanlah. Ya. Wahai orang yang ingin melakukan kejahatan, tahanlah. Berarti kapan kita ngerem, kapan kita ngegas? Kita ngerem ketika ketemu dengan maksiat. Kita ngerem ketika ingin melakukan kejahatan atau maksiat. Kita ngegas ketika ketemu dengan kebaikan atau amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran fastabiqul khairat bahasanya. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian senantiasa kita bersemangat untuk berlomba-lomba atau cepat-cepatan ketika kita bertemu dengan amal soleh. Makanya orang yang misalnya mau sholat berjamaah, mau sholat, maka dia akan dengan semangatnya untuk cepat-cepat bisa menempati shaf yang pertama. Nah, ngegas itu ketika kita ketemu dengan amal soleh. Nah, ada pengajian, gaspol. Ada misalnya kerja bakti, gotong royong, kita gaspol. Kemudian ada peluang orang membutuhkan fisik kita, maka gaspol. Tapi begitu ketemu dengan maksiat, rem. Jangan sampai digas. Nah, tanpa gas dan rem, hidup tidak akan bahagia. Sekali lagi, tanpa gas dan rem, maka hidup ini tidak akan bahagia. Orang yang ngegas di saat harusnya ngerem, atau orang yang ngerem di saat harusnya ngegas, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Orang yang hanya ngegas tanpa ada rem, nggak akan bahagia. Orang yang ngerem tidak ada gas, juga nggak akan bahagia. Nah, misalnya sebuah mobil yang di dalamnya ada gas, tapi nggak ada rem, dia tidak akan kita tidak akan bisa naik, atau tidak mungkin kita tidak berani untuk naik kendaraan
dengan bahagia. Begitu juga ketika punya mobil, hanya ada remnya tok, tapi nggak ada gasnya, yang nggak akan punya fungsi. Nah, begitulah orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Tanpa rem dan tanpa gas, maka tidak akan pernah tenang. Nah, makanya sekali lagi bahwa ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa hidup ini butuh gas dan butuh rem. Gaslah ketika kamu bertemu dengan kebaikan. Diremlah atau ditahanlah ketika engkau bertemu dengan kemaksiatan. Insya Allah itu menjadi kunci kebahagiaan hidup kita. Kalau kita melihat fenomena yang ada, bagaimana anak-anak muda, kalau kita tidak punya dua komponen ini, ketika kita melihat seseorang atau anak-anak muda melihat temannya istilahnya ngajak-ngajak sesuatu yang tidak baik, maka kita berusaha, kalau kita punya modal rem dan gas, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita ingin berbuat baik, maka gaslah. Kalau ketika kita mau maksiat, maka tahanlah, direm, supaya apa yang kita lakukan ini betul-betul punya makna. Nah, fenomena-fenomena yang ada saat ini, bagaimana anak-anak muda jauh dari masjid, bagaimana anak-anak muda itu pergaulannya juga cukup bebas, tanpa tahu mana yang seharusnya direm, mana seharusnya digas, bahkan kadang-kadang harusnya direm tapi justru digas, yang harusnya digas justru direm. Nah, ini cukup penting bagi kita untuk mengantisipasi dua komponen ini yang senantiasa harus kita jaga dan kita pegang. Ketika kita berbuat baik, jangan lupa, ayo kita gaspol. Tapi ketika kita maksiat, maka remlah, tahanlah untuk tidak melakukan hal-hal maksiat. Kami yakin bagi anak-anak muda yang saat ini ingin mengharapkan ke depan, masa depannya itu cerah, masa depannya itu baik, tentu itu semua kita juga menyadari bahwa semua yang akan terjadi, baik yang kemarin maupun yang akan datang, tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau pengen kehidupan kita ke depan bahagia, kemudian bagi yang sekolah prestasi kita bisa lebih baik, maka jangan lupa bahwa semua itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekati Allah, dekati Allah, merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian sampaikan apa yang menjadi keinginanmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu cukup untuk meyakinkan bagi diri kita, itu cukup untuk menenangkan diri kita bahwa semua yang kita lakukan ini akan terasa nyaman, terasa tenang, manakala kita berharap hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi teman-teman semua, pegang satu hal, ya, jangan pernah ketika kita melakukan kebaikan justru kita malas-malesan. Ketika kita melakukan hal-hal yang memang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ayo kita gaspol, supaya apa yang kita lakukan ini insya Allah akan bisa memberikan pengaruh dalam diri kita, efek dalam diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan terus kita pegang bahwa ketika kita mau berbuat kemaksiatan, maka jangan lupa rem, kita tahan. Bagi anak-anak muda, pergaulan harus senantiasa betul-betul kita perhatikan.
ketika kita berteman, makanya istilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa kamu ini kalau pengen melihat akhlak kamu, maka lihatlah temannya siapa. Jangan sampai penyesalan ketika kita sudah melakukannya. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah terlanjur. Maka tadi siang dari Kapolres sudah merilis bagaimana Masya Allah anak-anak muda yang seharusnya mereka saatnya mereka bersemangat untuk mempersiapkan masa depannya, memaksimalkan belajarnya, memaksimalkan bekalnya di dalam mengarungi kehidupan kedepannya. Tapi kalau kita lihat mereka membawa senjata tajam, mereka dengan tanpa beban, tawuran di sana sini. Ini merupakan keprihatinan kita. Dan itu tidak lepas dari jauhnya anak-anak muda dari nilai-nilai agama. Dan jauhnya para pemuda untuk memahami ilmu-ilmu agama. Maka sekali lagi, mari bersama-sama kita senantiasa terus berfastabiqul khairat, senantiasa kita pegang teguh bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah merupakan bagian dari semua skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jalankan dengan baik, dengan akhlak yang baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oke, sementara itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Barangkali ada hal yang perlu didiskusikan, untuk tamu-tamu, untuk teman-teman bisa ditanyakan melalui chat ini ya, bisa ditulis, nanti kita diskusikan bersama. Kalau nanti kita bisa menjawab, akan kita jawab langsung. Kalau tidak, mungkin bisa kita buat PR selanjutnya. Insya Allah nanti akan kita rutinkan kajian tentang Adabul Mufrad, ya, kajian tentang sebuah kitab karangan Imam Bukhari, ya, atau Abdurrahman bin Abdurrahman Ad-Dausi. Insyaallah nanti akan kita bahas tentang bagaimana akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang bagaimana mengarungi kehidupan di dunia ini, sehingga kehidupan kita menjadi hidup yang berkah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya? Silahkan teman-teman bisa mengetik di kolom komentar, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Mungkin teman-teman ada ya tahu ya bahwa tadi terjadi tawuran di wilayah Magelang, wabil khusus di Mertoyudan. Nah, tadi sudah dirilis dari Kapolres Kabupaten Magelang. Ini cukup memprihatinkan bagi kita semua. Nah, kita doakan semoga mereka yang mungkin hari ini sudah berada di Polres, setelahnya bisa ya untuk bisa ya taubat lah, untuk tidak mengulangi apa yang dilakukan. Dan mereka semua menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah sebuah kesia-siaan. Dan awalnya mungkin hanya bertegur sapa melalui medsos, melalui mungkin Facebook, mungkin Instagram dan sebagainya. Tapi ketika akhlak, ya, ketika akhlak dalam bermedsos ini tidak dipakai, ya potensi-potensi seperti itu akan muncul gitu. Oke, ada yang mungkin perlu didiskusikan sebelum nanti kita akhiri. Insyaallah besok kita coba pembahasan tentang kitab Adabul Mufrad.
Dan insya Allah kalau tidak ada halangan rintangan, besok pagi pada subuh kita akan kultum kembali 20 menit sampai ya 10 sampai 20 menit lah, sampai 30 menit untuk belajar bersama-sama, menguatkan hati kita. Kemudian yang paling yang jelas adalah bagaimana kita secara bersama-sama untuk niat memperbaiki diri, ya, niat untuk memperbaiki diri. Ya, selamat malam, Mbak Sinten iki. Apa tulisannya nggak jelas namanya. Yuk, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris sudah bergabung. Mungkin ada yang perlu didiskusikan di forum malam hari ini. Tadi sudah saya sampaikan materi terkait dengan dua komponen penting dalam kehidupan kita, yaitu satu gas, yang kedua rem. Karena kehidupan kita itu seperti orang berkendara. Kalau orang berkendaraan dia ugal-ugalan, tidak menggunakan rem dan gasnya sesuai dengan apa yang memang harus dilakukan, maka potensi untuk kecelakaan itu ada. Begitu juga ketika di dalam mengarungi kehidupan ini, ketika kita tidak pandai-pandai untuk menggunakan rem dan gas, maka peluang untuk terjadi kecelakaan itu besar. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu berbuat baik, maka segeralah, maka gaspol. Itu kalau berbuat baik. Tapi kalau kamu ingin berbuat maksiat, maka tahanlah. Artinya direm, ya, direm. Sehingga kunci kebahagiaan itu diantaranya adalah bagaimana kita memfungsikan komponen dua antara gas dan rem ini bisa baik. Jangan sampai kita saatnya mau ngerem malah di gas, saatnya mau ngegas malah di rem. Nah, ini potensi hidup kita tidak akan bahagia. Wah, ketika mau bermaksiat, semangat malah digas, itu salah. Tapi ketika mau berbuat baik malah ditahan, enggak mau, terbalik. Makanya kalau pengen hidup ini bahagia, ketika saatnya kita ngerem, kita rem. Saatnya kita gas. Yuk, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Ini siapa ini, Mas Naren itu siapa, Mas Naren? Ada Mas Naren. Ada yang insya Allah nanti besok juga akan kami sampaikan bagaimana kita menyikapi tahun baru ini dengan bijak. Menyikapi tahun baru ini dengan bijak. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika menyikapi datangnya tahun baru. Ini penting bagi kita, ini penting bagi generasi muda untuk dipahami ketika ingin atau ketika menyikapi adanya tahun baru tinggal besok malam begitu. Ya, insya Allah besok malam akan coba kita bahas dulu terkait dengan bagaimana kita menyikapi malam tahun baru ini dengan bijak. Pernahkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
memberikan penjelasan tentang ini. Nah, ini nanti akan coba kita sampaikan. Oke, tidak ada yang perlu mau didiskusikan teman-teman? Ada yang perlu didiskusikan? Silahkan kalau mau ada yang didiskusikan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Insyaallah kalau tidak ada, kita akan tutup dulu ya teman-teman. Silahkan selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa ya, jangan lupa berdoa. Nah, nanti kita sampaikan doa mau tidur itu apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Loh, apa hubungannya dengan menyebut nama Allah, aku hidup dan aku mati? Padahal kita mau tidur. Kenapa di dalam doanya dengan nama Allah aku hidup dan aku mati? Nah, tentu kita juga harus memahami itu. Kenapa doanya kita mau tidur kok? Hubungannya ya dengan menyebut nama Allah, aku hidup dan aku mati. Nah, ternyata ketika kita tidur, nyawa kita semuanya dalam kekuasaan Allah. Nyawa kita semuanya dalam genggaman Allah. Nyawa kita dalam genggaman Allah, dalam kekuasaan Allah. Maka kita berdoanya dengan nama Allah, aku hidup dan aku mati. Karena boleh jadi ketika nyawa itu di dalam kekuasaan Allah atau genggaman Allah, bisa jadi Allah tidak mengembalikan lagi nyawa yang digenggam oleh Allah. Makanya ini juga perlu nanti bersama-sama kita belajar tentang apa sih kandungan doa mau tidur kok palah, ketika mau tidur kok palah dengan menyebut nama Allah, aku hidup dan aku mati. Nanti akan coba kita jelaskan insyaallah di lain waktu. Dan sekali lagi semoga yang sebentar ini insyaallah tidak sia-sia kalau kita betul-betul seksama mendengarkan, kemudian masukkan dalam hati, kemudian renungkan, insyaallah itu akan bermanfaat bagi kita. Dan sekali lagi insyaallah tidak sia-sia. Nanti itu akan menjadi bekal kita, insya Allah menjadi bekal kita di dalam mengarungi kehidupan di muka bumi ini. Sekali lagi, dua komponen supaya hidup kita ya selalu bahagia adalah gas dan rem. Gaspollah ketika engkau mau melakukan kebaikan, tahanlah atau remlah ketika engkau mau melakukan kemaksiatan. Insya Allah itu bagian sarana untuk mencapai kebahagiaan fid dunya hatal akhirah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah like, yang sudah memberikan ya hadiah di situ. Semoga ini bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk senantiasa terus tidak malas untuk thalabul ilmi. Dimanapun kita berada, dimanapun, kewajiban untuk thalabul ilmi adalah kewajiban bagi setiap muslim. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, tentu ini kebodohan saya sendiri. Bila ada kebenaran, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat berjumpa besok di kajian pagi.